akan menyampaikan tugas tentang teori Ibnu IPP N1. Sejarah keibnuan, apa sih itu Ibnu? Ibnu adalah badan otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkatan pelajar dan santri. Kelahiran Ibnu adanya jamiah yang bersifat lokal atau kedaerahan, yang merupakan kumpulan dari para pelajar, sekolah, dan pesantren, yang semulanya dikelola oleh para ulama sebagai berikut. Di Surabaya didirikannya Samrotul Mustafidin pada tahun 1936. Selanjutnya, Persatuan Santri Nahdlatul Ulama atau Persano pada tahun 1939. Di Malang, tahun 1941 lahir Persatuan Murid Nahdlatul Ulama atau dengan sebutan PAMNU. Dan pada saat itu banyak para pelajar yang ikut pergerakan melawan penjajah. Dan pada tahun 1945 terbentuklah Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau dengan sebutan IMNO. Di Madura 1945 berdiri Ijtima'u Thalabiyah dan Syubanul Muslim. Kesemuanya itu juga ikut berjuang melawan penjajahan dengan gigih. Di Semarang tahun 1950 berdiri Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama dengan anggota yang masih remaja. Di Kediri berdirinya Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama Perpeno pada tahun 1953. Pada tahun yang sama di Bandung berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau dengan sebutan IPNO. Sedangkan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau dengan sebutan IPNO. Dari sekian banyak nama yang mendekati adalah IPNO yang lahir di Medan pada tahun 1954, gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan diusulkan dalam konferensi besar atau dengan sebutan Kombes LP Ma'rif pada 20 Jumadil Tsani 1373 Masehi bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Tokoh pendiri dari IPNU adalah Sofyan Khalil, Abdul Ghani, Farida Ahmad, Haji Mustafa Maskub, dan Muhammad Talha Mansur. Dengan suara bulat dan mufakat, akhirnya terbentuklah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang diketuai oleh Muhammad Talha Mansur. Muhammad Talha Mansur adalah ketua pertama dalam IPNU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip perjuangan IPNU, karakter dasar IPNU berperilaku aswaja, dan yang terakhir adalah posisi IPNU. Yang pertama, perjuangan IPNU prinsipnya adalah sebagai manusia hamba Allah, karena sebagai manusia yaitu yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin yang nantinya akan meneruskan risalah kenabian, yakni mengelola bumi dan seisinya. Yang kedua yaitu karakter dasar IPNU. Karakter dasar IPNU ada 5, yaitu mabadi al-khomsah. Yang pertama adalah asidku. Asidku artinya adalah kejujuran, yang mana kejujuran ini harus ada pada seorang IPNU yang menjadi karakter dasar seorang IPNU tersebut. Yang kedua ada al-amanah wal wafa bil ahdi, yaitu dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Yang ketiga adalah al-adlu, yang mana seorang IPNU harus mempunyai karakter dasar yang menjadi adil, bertindak, dan bersikap. Yang selanjutnya keempat ada at-ta'awun. At-ta'awun adalah yang namanya saling tolong menolong. Jadi seorang anggota IPNU itu harus saling tolong menolong. Yang terakhir ada al-istiqomah. Al-istiqomah di sini artinya adalah terus-menerus disiplin dalam melakukan sesuatu hal, yang ini semakin susah pada seorang anggota IPNU. Maka dari itu karakter dasar IPNU ini harus dicantumkan dengan sekuat-kuatnya, yaitu al-istiqomah. Yang selanjutnya adalah berperilaku aswaja. Berperilaku aswaja ini seorang IPNU harus berperilaku aswaja dengan landasan tauhid, yang mana tauhid ini adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan
meyakini bahwa Nabi adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Di dalam nilai kebenaran dan kejujuran ada beberapa pendapat, yaitu asidku ila Allah, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asidku ila ummah, yang mana jujur kepada seluruh umat sesama manusia. Yang ketiga ada asidku ila anafs, jujur kepada diri sendiri. Dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana seorang ibnu itu harus berperilaku aswaja dengan melakukan hal yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Yang selanjutnya adalah posisi ibnu. Dalam posisi ibnu ini terdapat dua, yaitu posisi intern dan posisi ekstern. Posisi intern ini, posisi ibnu menjadi badan otonom NU secara kelembagaan, memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan otonom lainnya. Yang selanjutnya posisi ekstern. Posisi ekstern ini adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekilas peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, sifat dan fungsi, serta akidah dan asas. Sebagai sebuah organisasi, IPNU memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Sifat dan fungsi IPNU. IPNU adalah sebuah organisasi yang memiliki sifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan. Fungsi IPNU sebagai wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berasas dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah serta memiliki 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sejarah kelahiran IPPNU berawal dari pesantren. Pendiri-pendiri IPPNU yaitu Haja Umroh Mabudha, Atika Mudra, Latifah Hashim, Romlah, dan Basyiro Saimuri. Muktamar NU ke-20 pada tahun 1954 mengatakan, IPNU adalah satu-satunya organisasi pelajar putra NU dan untuk perempuan harus terpisah. Pada tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah adalah hari kelahiran IPPNU. 2. Citra diri IPPNU. Ada 2 citra diri IPPNU, yaitu visi dan misi IPPNU. Visi IPPNU yaitu terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. Misi IPPNU yaitu membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratif dalam kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. 2. Membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Mabadi khairul ummah. Mabadi khairul ummah terdiri atas 5 hal. Yang pertama, asidku yang berarti kejujuran. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil hadi, yang berarti dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Yang ketiga, al-adalah, yang berarti bersikap dan bertindak atas segala hal. Yang keempat, at-ta'awun, yang berarti tolong menolong. Yang kelima, al-istiqomah, yang berarti keteguhan. Landasan berperilaku aswaja. Berperilaku aswaja terdiri atas 2 hal. Yang pertama, landasan agama. Landasan agama terdiri atas ucapan, perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama terdiri atas 4 hal. Yang pertama, tawasud dan i'tidal. Yang kedua, tawazun, yang berarti seimbang. Yang ketiga, tasamuh, yang berarti toleran. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Akidah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.
akidah Islam yang menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya, azas Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sifat IPPNU yaitu organisasi yang kepelajaran, keagamaan, dan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba. Sedangkan fungsi IPPNU sendiri yaitu wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita NU. 2. Wadah keilmuan. Lambang organisasi IPPNU. Warna hijau melambangkan kebenaran, keberanian. Warna kuning melambangkan kejayaan dan cita-cita yang tinggi. Warna putih melambangkan kesucian. Segitiga melambangkan iman, Islam, dan ihsan. 2 garis tepi melambangkan 2 kalimat syahadat. 9 bintang melambangkan keluarga NU. Bintang besar melambangkan Nabi Muhammad SAW. Bintang 4 kecil menurun sebelah kanan melambangkan Khulafaur Rasyidin. Bintang 4 menurun sebelah kiri melambangkan 4 mazhab. 2 kitab melambangkan Al-Quran dan hadis. 2 bunga melati melambangkan aktif membaca dan menulis. 5 titik IPPNU melambangkan rukun Islam. Hubungan IPPNU dengan Nahdlatul Ulama. Dalam faktor intern, IPPNU sebagai perangkat dan badan otonom NU, serta kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Dalam faktor ekstern, IPPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa Indonesia. Hubungan IPPNU dengan organisasi pelajar lain. Sesuai dengan sifat organisasi, bahwa IPPNU adalah organisasi kepelajaran yang bersifat tidak mengutamakan perolehan keuntungan, memiliki target grup atau kader usia 12-30 tahun, dan terbatas pada lingkungan NU. Di tingkat sekolah menengah, IPPNU dapat menjadi alternatif organisasi baik intra maupun ekstra. Pada pondok pesantren dapat bekerja sama dengan organisasi santriwan-santriwati yang ada di pondok pesantren. Di tingkat sekolah menengah, IPPNU dapat menjadi alternatif organisasi baik intra maupun ekstra. Pada pondok pesantren dapat bekerja sama dengan organisasi santri-santriwati yang ada di pondok pesantren, dan di perguruan tinggi dapat menjadi pilihan dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan dengan latar belakang ideologi dan paham yang beragama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.